Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dapat mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tanggal 30 Mei bertepatan pada hari ulang tahun Kongres Advokat Indonesia yang ke-13. Tadi kita telah memberikan santunan kepada anak yatim piatu dan juga DPD Jawa Barat mengadakan Zoom meeting dengan tema Wawasan Kebangsaan Indonesia. Semua DPD merayakan ulang tahun Kongres Advokat Indonesia pada hari ini dengan cara yang masing-masing, tapi tetap disiplin menjalankan prokes. Itu yang saya mintakan. Kita harapkan semoga ke depannya KAI lebih jaya lagi, lebih besar, dan tetap menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia. Hidup KAI, hidup KAI, hidup KAI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat jumpa kembali di Herman Kadir Channel. Pagi ini kami ada kegiatan untuk meliput ulang tahun Kongres Advokat Indonesia, di mana pas hari ini adalah tanggal 30 Mei, merupakan hari kelahiran Kongres Advokat Indonesia. Adapun beberapa kegiatan yang akan kami liputi adalah pertama akan melakukan bakti sosial, kunjungan ke panti asuhan dengan memberi bantuan kepada beberapa panti asuhan yang ada di lingkungan kantor DPPKI ini. Yang kedua, kita akan ada agenda pemotongan tumpeng dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kongres Advokat Indonesia. Pagi ini kami dari DPPKI akan berkunjung ke panti asuhan dalam rangka memperingati ulang tahun KAI yang ke-13. Ya, kami akan mengunjungi beberapa panti asuhan di lingkungan Kuningan dekat kantor DPPKI. Dan sini ada tokoh KAI, Pak Petrus Balapationo. Nah, ini Pak, ini ahli bidang sosial, Pak Lu Tubus, ya ini. Jadi DPPKI ini banyak para pakar. Selain pakar hukum, pakar sosial, dan ahli tata negara juga banyak di sini. Kami mau berangkat menuju panti asuhan. Di mana Ibu Presiden? Panti asuhan mana? Belakang Kuningan. Panti asuhan Nurul Iman di lingkungan Kantor kita. dekat kantor kita. Ya. Kita udah mulai jalan nih. Yuk Ibu Presiden. Terima kasih. Ayo. Advokat Indonesia yang ke-13, bahwa Kongres Advokat Indonesia sejak didirikan sampai saat ini merupakan salah satu wadah organisasi para advokat pejuang dan pejuang advokat yang berkiprah untuk menegakkan hukum di negara Republik Indonesia yang kita cintai. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, jajaran Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia
dengan seluruh jajaran Dewan Pengurus Daerah serta jajaran Dewan Pengurus cabang lainnya seluruh Indonesia menghaturkan terima kasih Pak kepada pengurus Panti Asuhan Nurul Iman. Pada kesempatan ini kami ingin berbagi santunan kepada seluruh anak yatim yang di bawah naungan Bapak. Semoga niat tulus kita, Allah melancarkan rezeki kepada kita semua dan kita mendapat barokah, dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW bahwa cintailah anak yatim sebagaimana Anda mencintai diri sendiri, karena anak-anak yatim ini adalah yang perlu bimbingan dari para kita semua orang tua sebagai pengganti daripada orang tua yang telah tiada. Untuk saat waktu kami berikan sambutan yang pertama kepada Kepala Panti Asuhan Nurul Iman memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Presiden KI Kongres Advokat Indonesia, yang sama-sama kita hormati seluruh jajaran daripada Advokat Indonesia, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puja puji syukur Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini di bulan Syawal ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang mulia untuk sama-sama memberikan santunan kepada anak-anak kami. Kami mengucapkan selamat datang dan sukses selalu dalam acara ulang tahun Kongres Advokat Indonesia yang ke-13. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Kongres Advokat ini menjadi lebih sukses, lebih akses untuk membela kepada kita-kita, kepada hamba-hamba Allah, warga negara kita yang lemah, yang mana saat ini butuh sekali membutuhkan bimbingan, arahan daripada bapak-bapak yang ada di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, memberikan taufik hidayah inayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mewakili daripada pengurus Yayasan Nurul Iman yang pada hari ini, yaitu beliau adalah salah satu pengurus, kami sebagai pembinanya dalam membina anak-anak kami yang berdiri sejak tahun 2005, dan alhamdulillah telah meluluskan anak-anak baik yang sudah selesai kuliah, yang sudah yang bekerja, yang mana anak kami yang berprestasi masuk kepada jenjang pendidikan perguruan tinggi yang masuk UNJ kami biayai, insya Allah. Salah satunya anak kami, anak yatim nih, putri kami yang sekarang sudah menuju prestasinya sehingga diterima di UNJ dengan biaya gratis. Mudah-mudahan berkat bantuan bapak-bapak ibu semua, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, memberikan kesuksesan, memberikan kebanggaan kepada kami semua. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Kongres Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang berbahagia ini. Kami ini dari Kongres Advokat Indonesia, supaya adik-adik tahu juga ya sejarahnya sedikit ya. Pertama kali Presiden Kongres Advokat Indonesia yaitu abang kami almarhum Indra Sanul Lubis. Dia memimpin 2 periode. Allah berkehendak lain.
beberapa tahun yang lalu almarhum kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon semoga kita berdoa, semoga abang kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dia, kita mengadakan kongres di Malang Batu, dan saya terpilih secara aklamasi menjadi Presiden Kongres Advokat Indonesia sampai saat ini. Saya mohon doa, semoga saya diberi kekuatan juga dan diberi kesehatan juga pada pengurus DPP yang hadir pada hari ini. Adik-adik tidak usah putus asa, ya. Saya juga dulu anak yatim, kelas 1 SD, bapak saya udah meninggal. Ya. Saya dibesarkan oleh abang saya, abang-abang saya, sehingga bisa sampai sekarang ini. Jadi saya harapkan juga kepada adik semuanya, jangan pernah putus asa, semangat, ya. Ya, walaupun sudah tidak ada orang tua, tapi tetaplah mengecam pendidikan yang baik sehingga bisa nanti menjadi sarjana juga. Kalau nanti ada yang mengambil fakultas hukum, bisa nanti bekerja di tempat kita juga. Ya, doakan aja KAI ini menjadi sukses, amin, amin. Menjadi organisasi yang besar, amin, amin. Dan kedepannya insya Allah lebih jaya lagi, amin. Itu yang saya harapkan. Saya memang tahun ini biasanya kita mengadakan acara-acara di hotel, ya, tapi ada kepekaan terhadap kami sekarang ini di masa COVID ini. Kita tahu semua mengalami kesulitan, ya, dan saya juga mendengar dari panti-panti yang lain pemasukan juga berkurang karena keadaan COVID ini. Tapi jangan putus asa, insya Allah rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya yakin adik-adik tidak sekolah, harus sekolah, apapun harus sekolah. Ya, saya mau nanti adik-adik juga menjadi pejabat, amin. Bisa bekerja di swasta atau di pemerintahan, amin. Dengan baik. Tapi harus belajar dengan baik, ya. Belajar yang giat. Itu kuncinya. Karena sekarang ini banyak sekali godaan untuk anak-anak remaja ini. Kita lihat. Jadi kuatkan iman dan teguh pada pendirian bahwa kalian bisa jadi sarjana. Itu yang kita harapkan. Ya, doakan mudah-mudahan kedepannya KAI bisa berkembang, ada rezeki, kita bisa akan membantu juga lagi. Amin, amin. Mudah-mudahan kalau ada rezeki pasti kami bantu, tidak akan kami lupakan, karena anak-anak yatim ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Kalau mereka tidak makan, kita ikut berdosa. Ya, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itulah kepekaan kita sebagai pengacara harus ada. Ya, bukan kita boleh kita dengan suasana yang glamor, tapi jangan lupa bahwa ini juga titipan untuk kita semuanya. Kita perhatikan kehidupan mereka. Ini tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab panti asuhan ini. Berdosa kita kalau tidak melihat ini. Bahwa ketika Ibu Presiden menyampaikan untuk merayakan ulang tahun KAI yang ke-13, Pak Sekjen kita memberikan sumbangan ke anak yatim. Saya teringat bahwa anak yatim ini adalah tanggung jawab kita umat manusia yang masih hidup, dan anak yatim ini kedaulatan Tuhan yang menuntunnya. Kita hanya alat saja yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong adik-adik semua. Sekali lagi, harapan saya satu saja. Adik-adik banyak belajar dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Saya dulu besarnya, kalau Bapak tahu, Ustadz Mubarok, Ustadz yang tukang kerupuk di Masjid Mujahidin.
Saya di situ, Haji Dadang mereka. Jadi begitu saya masuk kampung sini, saya lihat orang-orang, tadi ada yang nyapa saya. Mereka bilang, Om Peter ya. Memang saya dulu main di sini, ya tukang berantem daerah Menteng Atas, sampai di Dokter Ucok situ. Jadi sepertinya saya teringat disinilah tempat saya dibesarkan dulu. Jadi sekali lagi buat anak-anak semua, ya memang dengan situasi corona gini, kami dari DPP Kongres Advokat Indonesia ya berinisiatif untuk menyantuni semua anak-anak yatim. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini dapat diterima ya, dan semoga kita tetap membangun komunikasi. Tapi buat saya sekali lagi senang sekali datang di kampung ini. Bahkan saya mau jalan-jalan lagi karena hampir semua orang ini kenal saya gitu loh. Ya, apalagi kalau saya jalan ke arah Dokter Ucok, Siregar segala macam, ke Pasar Minangkabau, semua saya kenal gitu. Jadi saya jalan tadi ada yang kenal. Ini Om yang di masjid ya? Ya. Tadi saya lewat ada yang nyapa saya. Ya, Bang Sali mungkin Pak Ustadz kenal ya. Sekian dan terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini, hari lahirnya Kongres Advokat Indonesia, kita dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini. Dan sambutan tadi apa yang dikatakan oleh Ibu Presiden, dikatakan Sekjen, dikatakan Pak Petrus, semua itu adalah merupakan pompa semangat bagi kita. Mungkin barangkali ini adalah masa lalu saya. Dan saya juga umur 6 tahun. Ayah saya sudah meninggal. Jadi kami 4 orang, saya yang paling besar, tumpuan keluarga masih kecil, masih umur 6 tahun, baru masuk sekolah SD. Jadi disinilah sebenarnya peranan daripada orang tua kita itu ya, untuk membimbing kita. Jadi jangan khawatir, kalau soal rezeki itu jangan khawatir. Insya Allah dari segala sudut, dan itu sudah Allah janjikan. Aku akan berikan dari segala sudut yang tidak disangka-sangka. Ini juga hari ini kita tidak disangka-sangka bahwa kita berkumpul di sini. Ini semua kehadiran kita di sini adalah karena kehendak Tuhan, bukan karena kehendak siapa-siapa. Dulu memang apa yang dikatakan Ibu Presiden dulu tadi, kita ini selama ini mungkin barangkali beberapa tahun yang lalu ya, kita selalu mengadakan apabila kita merayakan hari kelahiran KAI ini, kita selalu buat di hotel ya, itu, dan itu memang meriah. Memang ada sedikit kegembiraan ada di situ. Tapi ternyata kegembiraan kita itu ada di tempat lain juga yang itu. Yang kesulitan seperti adik-adik yang ada di sini. Jadi ketika kemarin itu dikatakan kepada saya, wah kita buat santunan ya, alhamdulillah, saya pikir rupanya kita ini KAI ini makin ke depan itu makin bagus dan makin peduli kepada kepada masyarakat ataupun adik-adik kita yang ada di sini. Itulah kepedulian daripada Ibu Presiden kita. Jadi kepada adik-adik ya, jangan khawatir. Ya, percaya sama Tuhan, insya Allah pasti ada jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui adik-adik bahwa Anda harus semangat belajar. Saya juga dulu orang kampung jauh sekali, itu Pak Cakim tahu. Jadi di Purworejo kampung belum ada listrik. Ya. Sekolah saya menempuh pendidikan selesai SMA itu dari SMA ke rumah itu 20 kilo belum ada listrik. Waktu masih naik angkotnya berbus kita hari ini, jadi masih pakai sepeda. Dan antropologi di Universitas Gajah Mada Yogyakarta, beasiswa itu yang bisa Super Semar dulu, ada namanya beasiswa Super Semar dulu itu ya beasiswa Semar. Terus selesai itu saya melanjutkan lagi di beasiswa juga di Universitas Indonesia untuk bidang antropologi, dibiayain lagi sama Ibu Mutia Hatta dulu yang biayai saya untuk bidang itu. Selesai S2, terus saya melanjutkan lagi S3, ada beasiswa lagi sama Pak Kobi. Nah dari situ sih kemudian saya masih sekolah lagi, mulai dari lagi S1 hukum, S2 hukum, sampai ambil S3 lagi hukum.
Jadi saya itu punya ijazah banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita sekalian. Nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, dan nikmat kasih sayang, sehingga mengantarkan kami dari Dewan Pengurus Pusat Kongres Advokat Indonesia untuk bisa mengangkat kaki datang di tempat ini. Tadi sudah banyak senior kami menyampaikan ujangan-ujangan, pandangan-pandangan, nasihat-nasihat kepada kita sekalian. Ada mulai dari Ibu Presiden kita yang kita sayangi dan kita banggakan, mulai dari Pak Sekjen, dan yang kita sayangi kita banggakan juga, dan semua senior yang lain. Rasa-rasanya kalau saya mau menyampaikan panjang lebar lagi itu sepertinya sudah kurang elok. Karena itulah beliau-beliau adalah senior-senior kami, senior-senior kita, beliau adalah guru-guru kita semua. Rasanya apa yang disampaikan? Sebenarnya ceritanya sama seperti adik-adikku semua yang ada di sini. Jadi saya juga sejak umur 14 tahun udah menjadi anak yatim. Ketika itu sebenarnya saya sama orang tua saya, bapak saya itu jarang ketemu karena ketika saya TK, saya itu orang kampung di Flores sana. Jadi ketika TK beliau kuliah di Jakarta, di AIS, Akademi Ilmu Statistik. Kemudian pas pulang, baru setahun kebetulan PNS, lalu meninggal. Jadi sebenarnya hampir tidak bertemu dengan beliau. Jadi itulah hal-hal yang seperti itu dan seperti adik-adik semua sama seperti yang saya juga alami, bahwa bagaimana kehidupan begitu susah. Tapi yakinkan dengan iman kalian, dengan semangat untuk berjuang dan mau mendengarkan para guru-guru kalian, orang tua yang ada di situ, pasti yakinlah Allah Tuhan itu akan memberikan jalan buat kalian. Karena saya sebagai juga orang yang sampai hari ini adalah seperti itu. Bagaimana senior-senior, kakak-kakak orang tua, Ibu Presiden, Pak Sekjen, dan semua yang ada ini senior-senior saya yang membimbing saya sampai hari ini menjadi ketua KIDKI, kemudian ada organisasi politik, karena mau belajar. Nah itu kuncinya satu, kalian mau belajar dan mendengar guru-guru dan orang-orang tua yang membimbing kalian. Jadi begitu pula, saya begitu dulu sangat sulit. Mungkin kalian pada saat menjadi yatim dibina oleh Pak Ustadz, ada para dermawan yang mau memberikan berkahnya buat kalian. Nah saya pada saat itu ketika karena orang tua PNS ya begitu meninggal memang nggak ada apa-apa. Jadi saya itu hidupnya itu mungkin ini badan saya ini batukan semua nih. Jadi waktu itu jadi preman saya, preman di pasar gitu, ngetem-ngetem. Jadi itulah. Tapi saya tetap harus sekolah. Tapi cerita ini jangan kalian ulangi jadi preman juga, itu masa lalu yang salah sebenarnya. Tapi tujuannya untuk mau sekolah. Saya sekolah di pasar, kemudian saya di pasar, serta tamat SMA, saya lari ke sini ke Jakarta. Karena kalau di kampung pasti jadi preman terus, kasihan ibu saya. Karena ibu saya itu pedagang mas-mas di pinggir jalan, di sayuran gitu-gitulah pasti, dan pasti akan menyusahkan mereka. Jadi saya ke sini, itu pun saya berpikir udahlah paling saya jadi security. Itu saya kerja di mana, tapi dengan itu saya belajar. Ada namanya guru saya nih, Haji almarhum Indah Sanul Lubis. Jadi saya sambil kuliah saya magang organisasi advokat itu, jadi pegang-pegang tas almarhum itu sambil kuliah S1 di Atma. Selesai itu kemudian saya masih dianggap juga itu ya, pokoknya begajulan. Inilah orang tua yang mengangkat derajat saya. Jadi kalian yakinlah bahwa ini ada orang-orang tua yang kita tadi sudah sampaikan Ibu Presiden bahwa akan terus menjaga kalian untuk menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara dan agama yang juga sekarang sedang kalian jalan. Saya udah cukup mewakili sebenarnya. Kalau
sebenarnya adik-adik nggak benar-benar harus semangat dan tidak perlu berkecil hati. Orang tua saya juga, Pak Indra, dulu mengajarkan saya juga dari kecil sampai saya lulus kuliah pun, walaupun beliau berada, maksudnya mampu, cuman saya dididiknya juga dengan susah payah. Saya sekolah tetap naik angkutan umum, naik angkot, tapi memang ternyata bukan karena kebencian, bukan karena tidak ingin menyenangkan, tapi memang ternyata bisa menghargai diri sendiri, bisa menghargai kehidupan kita. Jadi semua itu tidak perlu jadi beban, kesedihan. Justru itu menjadi pemicu kita buat kita semangat untuk lebih maju dan lebih maju lagi. Kami berharap kita bisa selalu menjaga silaturahmi adik-adik di panti asuhan dengan KAI sendiri. Insya Allah KAI nanti dengan di bawah pimpinan Ibu Mia, betul tante saya juga ini. Mudah-mudahan jadi lebih besar, lebih menjadi nantinya menjadi wadah advokat yang benar-benar bisa menaungi para advokat-advokat ke depannya dan menjadi organisasi yang lebih solid lagi. Itu aja mungkin saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Ustadz, Ibu Presiden yang sangat kami cintai, adik-adik, sedikit saya kasih gambaran ya. Saya 2 tahun, bapak saya meninggal. Umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Jadi ayah saya dulu aktor yang jadi Macodet di film Cipitung. Kalau lihat di TV itu ayah saya. Yang Cipitungnya di Kisul Karnain, Macodet itu ayah kandung saya. Kami 9 bersaudara. Saya umur 2 tahun. Coba yang paling besar waktu itu SMA kelas berapa? Meninggal saya. Orang film itu pada saat itu masih ngontrak di Kramat Sentiong. Betul. Nah, thank you wood orang bilang pakai ya. Udah, saya bergeser, air bingung. Saya ikut dari sana salah satunya pernah dengar Ibu Hajah Nani Wijaya, emaknya Bajuri, kalau film sinetron Bajuri itu, saya diangkat sama beliau, udah keliling segala macam. Hasil saya sekolah, nah di Terminal Blok M itulah yang mendidik saya, adik-adik. Terminal Blok M pernah tahu kan? Yang ada Blok M Square, Terminal Basement itu saya 8 tahun dididik di situ, jadi anak jalanan. Dari mulai copet, jambret, semuanya saya kenal. Kenal aja ya. Kenal. Bahkan saya bilang, kalau tapi saya saat itu suka mengaji ke pesantren Asyirat pakai Mualim Safi Hazami. Beliaulah yang mendidik saya, dan saya ikut ngaji terus sama beliau sampai almarhum dia meninggal. Saya pun yang dapat sorbannya pada saat dia mau dikuburkan. Itu alhamdulillah. Nah, dari saya jadi polisi, nanti saya lu peres orang lagi kan, ya kan? Ya kan? Alhasil apa? Dikeluarin. Ada Taruna Akabri lawan Taruna AIP Semarang itu pakai 9 orang dipecat karena mati. Tapi kita kan nggak tahu sama siapa yang mukul. Hobi saya cuma satu, ya kita bekas di terminal berantem. Karena saya dekat dengan Pak Mualim Safi Azami, saya dididik beliau, belajarin ngaji, pokoknya udah. Cuma satu dia bilang, ente jangan tinggalin sholat. Sebelumnya yang saya hormati dan muliakan Ibu Presiden kita, Bu Siti Jamaliah Lubis, dan juga untuk yang hadir hari ini, alhamdulillah semua jajaran pengurus dari mulai Sekjen, Bang Apolo, juga untuk semua Dewan Penasehat dan semuanya, dan juga Pak Kiai ini sebagai pengasuh panti asuhan, dan juga adik-adik sekalian yang saya cintai. Mohon maaf nih sebelumnya, saya nggak menyangka saya harus bicara. Sebenarnya saya belum
memiliki kemampuan dan kapasitas untuk bicara, tapi ini saya yakin dengan Allah Ta'ala yang berikan kekuatan kepada saya untuk bisa bicara. Mohon maaf sebelumnya kepada abang-abang saya, guru-guru saya yang ada di sini. Bicara sejenak mungkin bisa kita ikuti dari beberapa yang sudah disampaikan oleh semua yang bicara, ya adik-adik sekalian, bahwa intinya adalah berbekal ilmu itu kita akan selamat. Apapun yang disampaikan oleh setiap orang, Rasulullah SAW mengatakan, janganlah lihat orangnya, tapi apa yang disampaikan. Nah, hari ini adik-adik sekalian bersyukur semua karena di sini ada semua para guru di sini, ya hadir ini, orang-orang sukses ini yang bisa menjadikan kalian nanti jadi, oh ini contoh saya mau jadi apa. Kebetulan saya backgroundnya adalah dokter dan kedokteran. Karena di dalam Al-Quran itu kalau adik-adik sekalian belajar ya pakai Imamiyah, itu isinya banyak tentang hukum. Maka orang belajar hukum itu beruntung, karena dengan kita tahu hukum, jadi kita bisa tahu mana yang salah dengan yang benar. Dan saya menyampaikan salut yang luar biasa kepada Ibu Presiden kita, Ibu Hajah Siti Jamalia Lubis. Perayaan ulang tahun ini tidak dilakukan dengan cara yang bermegah-megahan, tetapi peduli anak yatim. Dan saya sangat tertarik sendiri apa yang disampaikan oleh beliau kepada adik-adik kita, anak yatim, belajar. Beliau ini, Ibu Presiden kita 5 tahun di Inggris, beliau juga tahu adab, etika. Percuma kita berilmu kalau kita tidak beretika. Tetapi dengan berilmu, belajar dan beretika, insya Allah kehidupan kita lebih baik. Dan pada kesempatan ini juga saya meningkat saja bahwa betapa pentingnya anak yatim ini. Dan saya memberikan apresiasi juga kepada penggagas daripada pelaksanaan Kongres Advokat ini. Kenapa dibikinkan di acaranya berbagi kepada anak yatim? Karena saking pentingnya anak yatim ini sampai Allah itu membuat dalam Al-Quran, dalam surat Wadduha. Jadi disampaikan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad waktu itu, jangan engkau bersedih ya Muhammad, Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Dulu kamu yatim, kemudian Allah menaungimu. Dulu kamu bodoh, Allah mengajarimu. Tapi untuk itu kata Allah, kepada anak yatim jangan engkau menghakimi. Ini perintah kalau kita. Makanya kita sebagai Islam itu tadaburi Al-Quran. Bukan hanya kita baca, tapi kita tadaburi, kita laksanakan. Baru kita menjadi berkualitas. Kata Allah, jangan engkau menghardik anak yatim. Allah Akbar. Kita dokter, kita profesor. Tidak, Allah yang kasih. Betapa banyak profesor dokter juga miskin. Betapa banyak sarjana hukum juga melarat. Tetapi Allah yang kasih itu. Makanya kita laksanakan itu dengan berbagi. Jadi dengan berbagi, terutama kepada anak yatim, itu sudah betul apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi. Kedaulatan Allah yang menjaga anak-anak yatim ini. Luar biasa Pak Sekjen kita ini. Beliau juga pemahaman agama cukup dalam. Dan sekali lagi saya katakan di masjid ini atau di musola ini, bukan persoalan Islam atau Kristen, bukan persoalan Yahudi atau Nasrani. Kita baca dalam Al-Quran. Bukan persoalan itu, keimanan itu terletak daripada bagaimana kamu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Kalau mudah-mudahan hari ini adalah hari yang baik, ya. Kita doakan kepada Ibu Presiden kita. Karena beliau ini adalah sebagai, kalau di dunia apa namanya ada good father, insya Allah Ibu Presiden kita Hajah Siti Jamalia Lubis ini menjadi good mother. Beliau membesarkan kita semua, termasuk pola ini. Pola yang dilakukan hari ini semua bicara. Ini luar biasa. Kalau pemimpin-pemimpin lain cukup dia bicara, yang lain diam. Tapi Ibu Mia Lubis, Presiden Kongres Advokat, mentradisikan kalian bicara. Karena orang Inggris berkata, berbicaralah Anda maka Anda akan didengar. Demikian saja, salah dan jangan mohon. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendiri dari KA ini adalah Bapak Haji Nasar Lubis, sudah almarhum Pak. Dia jadi pertama dan ketua umum gagas.
Insya Allah kita doakan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima amal ibadahnya di dunia maupun di akhirat. Surga dan lain buat almarhum, insya Allah, karena beliau orang baik. Nah, kalau kita hari ini ulang tahun Pak, ini seperti yang teman-teman saya bilang tadi, bahwa ini adalah satu kegiatan yang luar biasa kalau menurut saya. Selama ini semua advokat, semua organisasi advokat kalau memperingati hari lahirnya selalu bermegah-megah di hotel yang besar, memanggil para artis, band, kenal, dan mengambilkan uang yang tidak sedikit. Tapi hari ini dengan ide besar dari Ibu Presiden, kita berbagi kepada rakyat. Bagaimana soal al-Maun yang saya bilang tadi, saya bacakan tadi, itu udah perintah dalam Al-Quran. Tidak hanya dalam di Injil juga diatur tentang ayat ini. Itu sajiannya, sajiannya orang Kristen, dan diatur semua Alkitab kita mengatur tentang anak yatim, memelihara anak yatim. Jadi kami keluarga besar KAI sekali lagi ucapkan terima kasih atas diterimanya kami di sini untuk berbagi kepada para santri-santri di sini. Itu saja Pak yang saya sampaikan. Dengan berakhirnya acara kita ini, kita juga ada pemotongan tumpeng untuk adik, mungkin dari satu pria dan satu perempuan. Baru di sini. Nanti kita ya, foto-foto. Dua aja. Ya, cukup dua aja. Masanya sampai buka sebenarnya. Kasih airnya, Pak. Ayo. Masukin. Ya. Keberkahan rezeki, semoga apa yang kita berikan bermanfaat kepada anak-anak kita dari panti asuhan. Seluruh Indonesia.
dalam pembangunan. Satukan semangatmu, satukan tujuan, jayalah Kongres Advokat Indonesia. Kongres Advokat Indonesia.